Shalom Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Kenapa saya katakan Bapak Ibu Saudara luar biasa? Sebab kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita harus bangga Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun kita ini, Tuhan tetap memandang kita ini berharga, bahkan sangat berharga. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, demi kasihnya dia rela meninggalkan kemuliaannya untuk mencari dan menebus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Meskipun pada kenyataannya seringkali orang tidak memandang kita. Setiap kali saya menonton berita yang memberitakan tentang perundungan Bapak Ibu Saudara, bully, saya tidak habis pikir bagaimana orang bisa membuli orang lain. Kok bisa mereka memiliki hati seperti itu? Sementara yang dibully seakan-akan tidak berdaya. Seakan-akan mereka merasa bahwa saya ini tidak bisa apa-apa dan saya ini bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, rendah hati itu wajib. Tetapi rendah diri itu tidak boleh. Sebab ketika kita rendah diri berarti kita sedang menghina pencipta kita. Dia mencipta setiap manusia unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu sebabnya kita tidak boleh rendah diri. Rendah diri itu adalah awal dari kehancuran kita. Karena ketika kita rendah diri Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan berani untuk melangkah, kita tidak akan berani melakukan sesuatu, kita tidak akan, pokoknya rendah diri itu sangat menghambat segala sesuatu dalam hidup kita. Meskipun kita sadar bahwa kita banyak kekurangan tentunya, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk merasa rendah diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang hal ini, saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang sangat amat mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu tanpa syarat bagi kami. Karena Engkau tidak pernah memandang hina setiap kami. Terima kasih karena Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Sehingga kami tidak perlu bersandiwara di hadapan-Mu. Kami tidak perlu memakai topeng ketika kami datang kepadamu. Karena Engkau mengenal kami lebih daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Engkau mengetahui kami jauh ke dalam hati kami. Itu sebabnya kami tidak perlu lagi menutup-nutupi segala sesuatu di hadapan-Mu. Dan Engkau menerima kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau memandang kami berharga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Betapa berharga ku di mata-Mu, Kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih setia-Mu tak pernah pergi meninggalkanku.
tiada ternilai. Cintamu padaku, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku, Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Bapak Ibu Saudara, tidak ada harga lain yang lebih tinggi daripada ketika Tuhan menyerahkan hidupnya bagi kita. Terlalu dalam kasih Tuhan bagi kita, sehingga Dia tidak pernah jauh dan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa berharganya hidup kita di matanya. Itu sebabnya jangan pernah merasa rendah diri, sebab engkau dikasihi oleh penciptamu sendiri. Mari sama-sama sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Betapa berharga ku di matamu, kau rela mati bagi diriku, bahkan saat ku jauh, kasih setiamu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cintamu padaku, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku, Yesus, Engkau baik. Mari sekali lagi katakan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku, Yesus, Engkau baik. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. 1 Samuel 17, 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia.
sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu ketika ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara Daud ya. Ketika Saul memandang rendah dia mengajukan alasan mengapa dia dapat dipercaya. Karena dia telah mengalami Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 37, dia berkata apa? "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Jadi jangan cuma dengar tentang Tuhan, tapi kecap dan alami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Kenali Tuhan sedalam-dalamnya, maka kita tahu posisi kita, harga diri kita, sehingga kita tidak perlu lagi merasa rendah diri. Nah Bapak Ibu Saudara, uang logam Rp50 bisa dibilang adalah nilai mata uang yang paling diremehkan. Banyak orang tidak mau lagi memungut uang logam Rp50 jika mereka melihatnya jatuh di tanah. Bahkan maaf, para pengemis pun bila diberi uang Rp50 pasti akan marah dan melemparkan uang tersebut. Namun, tahukah kita Bapak Ibu Saudara, bahwa sejumlah yayasan sosial melihat bahwa kepingan uang logam ini bisa berdampak besar jika ada dalam jumlah yang banyak. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat di dalam berita bagaimana ada beberapa orang membeli mobil dengan uang receh logam tersebut berkarung-karung. Jadi serendah-rendahnya nilai uang itu masih ada harganya, masih berharga, masih ada nilainya Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana uang logam Rp50 itu, bagi mereka yang membutuhkannya, meski nilai itu kecil, pemberian itu bisa memberikan pengaruh yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Daud dan Goliat menggambarkan tentang seorang pemuda yang tidak terlalu dianggap, tetapi memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan, bahkan lebih besar daripada keyakinan para penguasa di sekitarnya. Ketika Daud dengan beraninya menawarkan diri untuk menghadapi raksasa Goliat, apa reaksi mereka? Bahkan Raja Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu." Kita baca itu tadi di ayat ke-33, bukan?
Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, meskipun diremehkan, meskipun tidak dianggap, Daud tetap memiliki iman dalam Tuhan yang telah banyak kali menolong dan menyelamatkannya di masa lalu. Kita baca itu di ayat ke-37 tadi. Daud tidak merasa rendah diri, sekalipun diremehkan di depan banyak orang, dan tidak merasa bahwa ia tidak berdaya ketika dirinya diperhadapkan pada masalah yang berat, bahkan mustahil sekalipun. Jika saja Daud terpengaruh dengan ungkapan pesimis yang diucapkan Saul, atau dia merasa ketakutan dengan ancaman Goliat, anjingkah aku ini? Bapak Ibu Saudara, maka sudah dapat dipastikan ia tidak akan dapat melakukan apapun. Namun sebaliknya, dalam keadaan seperti itu, Daud bahkan bertindak dengan penuh keberanian karena ia percaya kepada Tuhannya. Ia mengenal betul siapa yang berada di pihaknya. Memang harus diakui, Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali kita merasa begitu kecil di tengah masalah yang begitu besar yang menggunung. Namun sadarilah, saat kita menaati Tuhan dalam segala keadaannya, maka segala sesuatunya akan diperhitungkan. Jika dijumlahkan, semua tindakan iman yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, pasti akan menghasilkan pengaruh yang sangat besar. Bahkan uang logam sekecil Rp50 pun tetap memiliki nilai. Jadi tidak peduli seberapa besar atau kecilnya iman yang kita miliki, yang terpenting adalah siapa yang kita percaya dalam ketidakpastian hidup ini. Sebab keberanian akan muncul ketika kita berjalan dengan iman kita. Jadi jangan pernah merasa tidak bisa apa-apa. Jangan merasa saya ini orang yang sangat lemah. Jangan merasa bahwa saya ini orang yang tidak ada artinya. Jangan merasa bahwa kita ini orang yang tidak ada nilainya dan sebagainya. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kepada setiap kita betapa berharga hidup kita di mata Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama. Betapa berharga ku di matamu, kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih setiamu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cintamu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik
Yesus, Engkau baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik. Sekali lagi katakan, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik. Selamanya berharga kami di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Kau pandang kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu selama-lamanya. Buang semua rasa bahwa kita ini tidak berharga, kita ini tidak berarti. Lihat bagaimana Tuhan melihat kita. Pandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang setiap kita. Dia rela melakukan apa saja, dan Dia rela memberikan segalanya bagi setiap kita. Dia mencari kita selagi kita masih terhilang. Dan ketika Dia mendapati kita, Dia gendong kita dengan sukacita. Dia mencari kita bukan karena kita orang yang baik, tetapi kita adalah orang-orang yang sedang menuju kehancuran. Itu sebabnya Dia tukar dengan hidupnya, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Dia mati bagi kita, dan bukan hanya sampai di situ. Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Kurang berharga apa hidup kita di matanya? Haleluya. Haleluya. Tuhan, sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada satupun yang kami bawa dan punya. Bahkan di saat kami lahir, yang pertama kali kami buat adalah menangis, tanda ketidakberdayaan kami. Sejak kami lahir, tidak ada satupun yang dapat kami buat untuk diri kami sendiri, selain dilayani oleh orang tua kami sampai kami beranjak dewasa. Kami mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kedua tangan kami ini. Itu pun dengan pertolongan banyak orang yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segala yang kami punyai saat ini, semua hanya oleh karena-Mu Tuhan. Engkaulah yang telah membuat kami bisa
Engkaulah yang telah membuat kami mampu. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kami tanpa seizin daripada-Mu. Sehingga kami tidak perlu merasa rendah diri untuk menghadapi siapapun dalam hidup ini. Karena yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan dari siapapun. Kami berharga, sangat berharga. Haleluya. Mari semua kita katakan,